Kalau Nabi Isa terjadi konspirasi hebat, karena setelah Nabi Isa wafat, tepatnya itu bergeser ke suatu tempat, kemudian sahabat-sahabat dekatnya itu dihabisi, dibunuh semua. Kemudian ada satu orang yang dia menginginkan sebuah pengakuan dan ingin memiliki massa dan ingin mengendalikan dan menguasai massa, seperti supaya dianggap bahwa dia itu orang dekat dengan Nabi Isa, orang yang tahu persis tentang Nabi Isa, sehingga dia membuat settingan bahwa sebelum sahabatnya Nabi Isa itu dibantai atau dibunuh, didekati sedemikian rupa untuk membuat tulisan-tulisan kebijakan. Yohanes, Lukas, Matius itu didekati untuk membuat tulisan-tulisan. Setelah tulisan-tulisan itu jadi, beliau-beliau dibunuh habis, tapis. Bahkan yang respek kepada Nabi Isa pun juga dibantai. Setelah itu dia bawa bendera, kemudian karena dia telah membaca dari buku yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi Isa maksudnya, kemudian akhirnya dianggap orang yang paham tentang ajaran Nabi Isa, akhirnya dia yang ditokohkan, kan begitu. Walaupun ini jika dibuka juga ada unsur rentannya gitu. Kemudian dikatakan bahwa wama mana'a an nursila bil ayati ila an katiba bihal awalun. Bahasa bebasnya begini, sesungguhnya tidak ada wama, sama sekali tidak ada mana'an nursila, sama sekali tidak ada yang menghalangi kami. Kalau kita mengatakan kami nursila, itu berarti ada keterlibatan hamba, hak kewenangan Tuhan, tapi Tuhan memiliki wakil resmi di bumi sebagai khalifatullah, khalifahnya Allah, wakil resmi Tuhan. Wakil resmi Tuhan ini mengatakan atas pijakan kebenaran bertuhan dari Tuhan, bahwa sama sekali tidak ada yang menghalangi kami untuk membuka, menunjukkan keberadaan risalah kebenaran kepada umat manusia, kepada kamu, sebagai tanda-tanda keberadaan kami, sang wakil resmi Tuhan. Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang pendahulu. Kalau ini umpamanya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa pelanjutnya Nabi Isa mengatakan sekali lagi tidak ada yang menghalangi kami, ini pelanjutnya, yang tidak ada yang menghalangi kami untuk membuka, menunjukkan keberadaan risalah kebenaran Rasul kepada kamu sebagai tanda keberadaan kami sebagai khalifah resmi Tuhan yang ditunjuk untuk membuka risalah Rasul kepada kamu. Melainkan karena tanda-tanda yang sangat jelas, karena tanda yang sangat jelas itu proses golowentah. Karena tanda yang sangat jelas itu telah kamu pelintir, kamu distorsikan, kamu biaskan, kamu rekayasa, kamu dustai oleh sahabat itu. Maka dikatakan oleh pendahulu, kenapa kok sudah ada tanda bahwa ini pelanjutnya. Kemudian orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu melihat juga tanda bahwa yang melanjutkan ini, yang ditunjuk oleh Nabi Isa, yang ditunjuk oleh wasilah sebelumnya kepada wasilah yang melanjutkan, itu karena ada proses golowentah, ada proses golowentah. Jadi jauh sebelum Nabi Isa wafat itu sudah diproses atas kehendaknya Allah. Siapa jika aku nanti meninggal, Nabi Isa bilang begitu, yang melanjutkan siapa? Maka orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka ini juga sudah melakukan wama
nursila bil ayati, mereka juga sudah melakukan pengkhianatan kepada gurunya, mengkhianati gurunya dengan menolak pelanjut yang ditunjuk oleh Allah melalui gurunya dengan proses gulawentah itu. Ini sangat lama, gulawentah ini sangat lama. Itu yang terjadi habis-habisan, biasanya konspirasi itu dilakukan. Bagaimana? Itu yang saya katakan bahwa hampir semua agama-agama besar itu dikembangkan setelah nabi besarnya itu sedo, dikembangkan dalam pijakan konspirasi, kebohongan, penutupan kebenaran, menebarkan ketakutan, kemudian pengendalian dan kontrol. Cara-cara ini dilakukan dengan banyaknya membuat umpamanya buku, banyak membuat konsep-konsep kebijakan, kemudian membuat tentang rumusan-rumusan baik secara individu ataupun secara kolektif. Itu terjadi, makanya muncul hadis-hadis palsu kan gitu kan, kemudian muncul kitab-kitab Yamani, kitab-kitab umpamanya kitab-kitab Israiliyat, hadis-hadis Israiliyat itu adalah bagian dari sebuah sistem konspirasi untuk menutupi kebenaran, karena jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad wafat yang dipersiapkan semua orang juga sudah tahu siapa yang akan melanjutkan, sehingga orang yang fasik, orang yang munafik dan orang yang kafir dalam pengertian tertutup, kafir dalam pengertian jumud, kafir dalam pengertian kaku dan beku, kafir karena ditutup, dikubur oleh akunya, dikubur oleh egonya, dikubur oleh ambisinya, maka menjadi makna kafir. Bukan berarti dia bukan orang Islam, bisa jadi orang Islam, akan tetapi dia kufur karena makna kufur itu adalah perilaku jumud, tertutup, kaku dan beku, dampak dari ambisi, berbangga-bangga, mencari pujian, mencari pengakuan, mencari viralitas hebat. Ini akhirnya dia bisa jadi orang Islam tapi menjadi orang yang kufur nikmat. Nah ini yang jadi karena sehingga berita siapa yang melanjutkan ke Nabi Muhammad, siapa yang melanjutkan, padahal sangat jelas seandainya saya itu gudang ilmu maka dia adalah pintunya. Kan jelas banget. Nah itu kemudian subjeknya kan Imam Ali, tapi orang takut dengan karakter Imam Ali, itu cenderung takut. Kenapa? Kecenderungannya kepada yang ditunjuk untuk melanjutkan itu sering ditakuti, selalu terjadi. Kenapa ditakuti? Karena saat para nabi atau para rasul, seperti umpamanya Nabi Muhammad, itu tidak pernah kalau seandainya ada tamu, ya beliau memiliki karakter hebat, andap, asor, sopan, santun, menghargai orang lain, itu hebat. Tapi dalam memegang kebenaran, konsep kebenaran pun juga tidak ada maklum. Sehingga seandainya ada tamu, bagaimana? Saya juga menyembah Tuhanmu, aku juga menyembah Tuhanku, kamu juga menyembah Tuhanku. Kalau hari ini sama ini, kamu ke tempat ibadahku, kalau hari ini sama hari ini, aku ke masjidmu, umpamanya begitu. Nabi enggak di sini. Nabi tidak hanya sekedar tidak diam, tapi kemudian muncullah ayat dari Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Kehidupanmu, agamamu, lakukan. Agamaku, saya lakukan.